Baik, saya Anissa Wulandari Abbas, NIM 2020-10331, ingin menjelaskan tentang tugas Baik, saya Anissa Wulandari Abbas, NIM 2020-10331, ingin menjelaskan tentang tugas laporan laba rugi. Di sini sudah diketahui bahwa pendapatan 200.000, HPP-nya itu 50.000, beban operasionalnya 140.000, serta laba bersihnya itu 60.000. Lalu pada yang pertama ditanyakan current ratio. Current ratio itu rumusnya total aset lancar per total kewajiban jangka pendek. Total aset lancar itu 120.000 itu dari tabel yang sudah diketahui. Lalu total kewajiban jangka pendek 50.000 dibagi di 120.000 dibagi 50.000 adalah Baik, saya akan menjelaskan tentang tugas laporan laba rugi. Diketahui ini pendapatan 200.000, HPP-nya 50.000, beban operasional 140.000, laba bersih 60.000. Pertanyaan pertama yaitu current ratio, rumusnya total aset lancar per total kewajiban jangka pendek. Aset lancarnya itu 120.000, kewajiban jangka pendek 30.000. 120.000 dibagi 30.000 sama dengan 4. Selanjutnya quick ratio, total aset lancar dikurang persediaan per total kewajiban jangka pendek. Total aset lancar itu 120.000 dikurang 40.000 dari persediaan serta 30.000 dari total kewajiban jangka pendek. Jumlahkan sama dengan 2,66. Lalu ketiga, cash ratio, kas per total kewajiban jangka pendek. Kas ini ada di neraca ya. Kasnya 50.000 per total kewajiban jangka pendeknya itu 30.000 sama dengan 1,66. Selanjutnya debt ratio, total kewajibannya 30.000 ditambah 50.000 per total asetnya itu 370.000. Selanjutnya 80.000 per 370.000 sama dengan 0,21. Lalu debt to equity ratio, total kewajiban per total ekuitas. Total kewajiban 80.000, total ekuitas 290.000 sama dengan 0,27. Debt to asset ratio, total kewajiban per total aset. Total kewajiban 80.000, total aset 370.000 sama dengan 0,21. Net profit margin, laba bersih per pendapatan kali 100%. Laba bersih 60.000, pendapatan 200.000 kali 100% sama dengan 0,3%. Lalu return on assets, laba bersih per total aset kali 100%. 60.000 per 370.000 dari total aset kali 100% sama dengan 0,16%. Lalu return on equity, laba bersih per total ekuitas kali 100% sama dengan laba bersih 60.000, total ekuitas 290.000 kali 100%. Perputaran piutang, pendapatan per rata-rata piutang, pendapatannya itu 200.000 per 30.000 sama dengan 6,66. Perputaran persediaan, harga pokok penjualan per rata-rata persediaan 50.000, harga pokok penjualan rata-rata persediaan 40.000 sama dengan 1,25. Dari current ratio yang didapat yaitu 4. Current ratio menunjukkan 4, menunjukkan bahwa PT Sejahtera memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini, rasio 4 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki Rp4 dalam aset lancar untuk setiap Rp1 kewajiban jangka pendek. Ini mencerminkan posisi likuiditas yang cukup baik. Quick ratio yang juga di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaan. Dengan rasio 2,66, PT Sejahtera memiliki Rp2,66 dalam aset lancar untuk setiap Rp1 kewajiban jangka pendek yang menunjukkan ketahanan likuiditas yang kuat. Cash ratio lebih tinggi dari 1 menunjukkan bahwa PT Sejahtera sepenuhnya itu bergantung pada kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio 1,66 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki Rp1,66 dalam kas untuk setiap Rp1 kewajiban jangka pendek. Debt ratio sebesar 0,21
berarti bahwa 21% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Ini menunjukkan tingkat leverage yang tinggi yang dapat menjadi risiko jika pendapatan tidak cukup untuk menutupi biaya utang. Dengan rasio 0,27, PT Sejahtera memiliki proporsi utang yang sama dengan ekuitas. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengambil utang dengan tingkat risiko yang moderat. Debt asset ratio ini mengkonfirmasi bahwa 21% dari total aset biayai oleh utang. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada utang yang dapat meningkatkan risiko keuangan jika arus kas tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban. Dengan margin bersih yaitu 0,3%, PT Sejahtera menghasilkan laba bersih yang sehat dari pendapatannya. Ini menunjukkan efisiensi operasional yang baik dan kemampuan untuk mengontrol biaya yang dapat menarik bagi investor. Selanjutnya, ROA sebesar 0,16% menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Lalu return on equity sebesar 0,02% menunjukkan bahwa PT Sejahtera memberikan pengembalian yang rendah kepada pemegang saham. Setiap rupiah ekuitas menghasilkan laba bersih 0,02. Ini merupakan sinyal yang negatif bagi investor.